Diana dengan NIM 856545768 dari Universitas Salut Meranti. Dan hari ini saya akan melakukan praktikum atau meneliti tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Saya akan mengamati dua makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan dan pada hewan. Yang pertama yaitu pada tumbuhan kaktus karang. Kaktus ini bernapas dengan stomata yang terdapat pada batangnya. Karena kaktus ini tidak punya daun, jadi dia bernapas melalui batangnya. Dan bunga kaktus ini tumbuh dan berkembang, berfotosintesis dan melalui cahaya matahari. Bismillah, ini adalah salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan sayur bayam. Nah, sayur bayam ini dia juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Dia bernafas, dia juga memerlukan makanan, dia tumbuh dan berkembang. Nah, pada sayur bayam ini kita tidak perlu menanam benih, cukup dari putiknya saja, lalu kita tanamkan dan dia akan tumbuh dan berkembang seperti ini. Dia juga berfotosintesis melalui sinar matahari. Bismillah, ini adalah contoh ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan, yaitu pada batang tebu. Nah, pada batang tebu ini dia juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Dia bernafas, dia memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang. Dia juga membutuhkan air, tapi tidak harus disiram setiap hari. Dia bisa tumbuh dengan mandirinya. Ini adalah selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan terong. Pada tumbuhan ini dia juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Dia bernafas, dia perlu makan, dia tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan terong ini mungkin belum ada buahnya, tapi dia berbuah. Dan ini adalah tumbuhan terong, berfotosintesis melalui sinar matahari, dan dia harus selalu disiram untuk mendapatkan makanannya. Dan ini adalah contoh tanaman yang bertumbuh kembang. Ada yang kecil, yang sedang, dan ada yang sudah bertumbuh besar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pada ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan, salah satunya pada daun putri malu. Nah, pada daun putri malu ini dia juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Dia bernafas, dia memerlukan makanan, dan dia juga tumbuh dan berkembang. Pada putri malu ini dia memiliki daun yang sangat sensitif, karena jika kita sentuh dia akan menguncup. Nah, selanjutnya dia akan mengembang setelah sekitar 30 menit atau 1 jam yang akan datang. Tetapi bunga putri malu ini dia memiliki waktu tertentu, jam tertentu saat dia berkembang dan menguncup. Dan saat pagi dia akan mengembang sampai waktunya jam sore. Dari jam sore sampai malam dia akan menguncup. Dan putri malu ini akan menguncup jika tiba-tiba tersentuh dengan benda lainnya. Begitu, terima kasih. Bismillah. Ini adalah contoh ciri-ciri makhluk hidup pada hewan, yaitu ayam. Ayam ini memiliki bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Jika kita mendekat, dia akan menjauh. Ayam ini dia bergerak dan bernafas, dan dia juga perlu makanan. Dia tumbuh dan berkembang. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup pada hewan, yaitu kucing. Dia bergerak dan bertumbuh, dia juga butuh makanan, dan dia juga bergerak terhadap rangsangan. Jika kita mendekat, dia akan meresponnya. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri makhluk hidup pada hewan, yaitu semut. Nah, semut ini dia juga bergerak terhadap rangsangan. Nah, semut ini juga dia membutuhkan makanan, bertumbuh kembang, dan dia bergerak. Nah, ini adalah selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Ini adalah burung gereja. Nah, burung gereja ini dia bergerak dan menerima rangsangan. Jika kita mendekat, dia akan terbang. Gereja ini dia juga bernafas, memerlukan makanan, dia juga tumbuh dan berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan melakukan pengamatan pada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan putri malu dengan cara seismonastik. Seismonastik ini adalah gerakan pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan. Rangsangannya seperti pada tumbuhan putri malu. Dan di sini saya akan mengamati tentang bagaimana hasil gerakan pada putri malu jika saya menyentuh dengan cara halus
dan sedang dan juga kasar. Kita lihat reaksinya. Jika kita menyentuh putri malu dengan cara halus, contohnya seperti ini. Nah, dia akan menguncup pada daun tertentu yang kita sentuh saja, dan pergerakannya ya melambat atau pelan. Nah, jika selanjutnya kita melihat reaksi jika putri malu kita sentuh dengan secara sedang, dia akan menguncup yang terkena sentuhan tangan kita. Nah, dan selanjutnya jika kita menyentuh dengan cara kasar, dia akan menguncup seluruh daun, bahkan batangnya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu semua. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fidiana dengan NIM 8565768. Hari ini saya akan mengamati tentang Nyctinastis pada pertumbuhan putri malu. Ini adalah pertumbuhan putri malu yang sudah kami ambil dari tempatnya dan pindahkan ke dalam pot. Dan di sini saya akan melihat reaksi pada putri malu jika yang satu ditempatkan di tempat terang dan yang satu lagi ditempatkan di tempat tertutup. Nah, setelah ini akan saya melakukan percobaannya. Yang satu di tempat terbuka dan yang satu lagi di tempat yang tertutup. Kita akan melihat hasilnya setelah 30 menit kemudian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan ini adalah hasil pengamatan saya tentang pertumbuhan putri malu pada dua tempat, yaitu pada tempat terbuka dan tempat yang tertutup. Setelah 30 menit ini hasilnya. Nah, setelah 30 menit setelahnya, ini adalah keadaan putri malu yang masih di tempat terbuka karena dia masih mekar karena masih terkena rangsangan sinar matahari. Dan yang sebelahnya ini adalah putri malu yang sudah dalam keadaan tertutup atau kuncup karena dia menerima rangsangan dari gelapnya tempat karena kita sudah tutup pakai kardus tadi. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fidiana dengan NIM 856545768. Saya berasal dari UTS Salut Menanti. Nah, pada kesempatan ini yaitu saya akan melakukan praktikum IPA mengamati tentang gerak tropisme, geotropisme negatif pada tumbuhan kecambah yaitu kacang hijau. Alat dan bahan yang saya perlukan yaitu dua gelas sebagai tempatnya, terus ada tanah, lalu biji kacang hijau yang sudah direndam selama 1 hari malam. Dan selanjutnya ini langkah pembuatannya. Dalam percobaan ini saya akan mempraktikkan dan melihat hasil dari 2 gelas. Nah, pada percobaan ini saya akan menanam pada 2 tempat, lalu kita letakkan biji kacang hijaunya sebanyak sekitar 6 biji kacang hijau. Di sini saya akan melihat hasil dari 2 praktikum ini, kecambah biji kacang hijau, yaitu melihat perbandingan antara gelas satu yang ditegakkan, lalu gelas satu lagi yang kita merengkan. Dan kita akan melihat perbandingan apakah biji kacang hijau yang kita merengkan itu akan bertumbuh ke atas atau lurus sesuai dengan tempatnya, lurus ke vertikal atau horizontal. Sekian dan terima kasih.